Apalagi hari ini juga volume transaksinya atau value-nya lumayan besar ya, 24 billion ya. Tadi sih Betul. saya ambil Bang Aladin karena pertimbangan saya adalah dia sudah berada di atas MA20 weekly-nya, Ndra. Iya. Artinya apa? Secara tren harusnya saham ini udah cukup bagus gitu loh. Dan kita harap ya segera menyusul gitu. Karena kalau kita lihat dari data month to date ini saya bacain ya. BBHI 84%, Arto 32%, bank ini baru 10% gitu loh. Jadi dalam arti kan kita berusaha untuk melihat kalau misalkan kalau peers sudah naik 30, kemudian peers sudah naik 80, harusnya yang naik 10% ini minimal lah gitu ya. Kita ekspektasi kita loh ya sebagai orang yang di saham ini pasti masa sih lo nggak mau catch up sama Arto sih yang udah naik 30% month to date gitu loh. Nah, ini mungkin salah satu secara impuls ya. Tapi kalau secara teknikal gue ngelihat downtrendnya dia sih kayaknya udah selesai, Andra ya. Untuk apa Om? Untuk ini tadi apa Saham Bang, namanya? Bang Aladin. Ya kalau misalnya dibilang downtrend ya sebenarnya posisinya masih sideways ya Om ya. Posisinya Iya, masih maksudnya sideways. tapi Tapi udah nggak downtrend lagi kan? benar, benar. Dalam arti saya sih menarik kalau misalnya dia benar-benar breakout 1.500, 1495 itu 1.500 benar, apalagi udah dia aman deh. benar psikologis di atas 1.500 itu udah menarik banget sih Om untuk saham Mm-mm. bank. Apalagi bisa dibilang ya resiko atau penurunannya sudah terbatas Om Bibo gitu. Jadi penurunannya sudah terbatas, jadi bisa dibilang ya Om Bibo punya harga, apalagi Om Bibo misalnya punya di 1.200 atau 1.300 udah enak banget gitu loh. Sambil kita melihat perkembangan dari ekonomi global seperti apa. Karena kan bisa dibilang ya berpengaruh juga lah gitu. Apalagi kalau misalnya kita lihat bank digital salah satu sektor yang tadi Om Bibo udah bilang bahwa sektor yang kegebuk gitu loh. Ya mungkin ada tanda-tanda reversal di sana yang kita bisa manfaatkan. Nah, gitu sih Om Bibo. Oke. Sekarang bank yang baru aja selesai right issue ya, Ndra. Bank Bukopin, Indra ya. Gue sempet cuan di level 700-an waktu itu. Kemudian gue belum pernah pegang lagi ya. Dan ini juga menurut gue salah satu bank yang koreksinya lumayan udah cukup dalam gitu loh. Ya, jadi kalau dari sisi perbankan kan ini right issue di level harga 100 ya. Sekarang harga 93 gitu. Dalam arti yang nembus kemarin pun gitu ya. Itu masih belum cuan gitu loh. Nah, ini gimana nih prospeknya nih? Secara teknikal dan secara bandarmologinya, Ndra. Oke, kalau misalnya untuk saham BBKP yang tadi Om Luk bilang ya bahwa BBH itu tebusnya itu 100 dan ternyata memang dipaksa untuk nggak nebus gitu loh Om. Kan dipaksa orang ibaratnya suruh nebus gitu loh karena jual rate-nya kan nggak laku Om. Jual rate-nya 1 tapi nggak ada yang makan overnya gitu kan. Jadi mau nggak mau yang punya BBKP itu harus tebus. Cuma kayaknya banyak masyarakat itu yang nggak nyerap. Nah, poinnya adalah siapa nih yang nyerap gitu kan? Siapa yang nyerap sisanya? Mungkin nanti kita bisa lihat apakah benar-benar Bank Bukopin di sana diserap oleh mayoritas Bank Bukopinnya gitu. Tapi kalau misalnya tadi Om Luk bilang teknikalnya seperti apa, kalau misalnya saya bilang memang sudah terbatas gitu loh, sudah terbatas karena low price-nya pun 92 dan sekarang naik 3,23% ke 96. Nah, apakah dia akan coba untuk rebound atau balik lagi ke area psikologis lagi di angka 100 trading di sana? Kalau saya sih masih melihat akan ada peluangnya Om, tapi memang untuk data untuk bayarnya masih belum kuat sih Om. Jadi bisa dibilang masih sangat spekulasi di sana untuk saham BKP. Oke. Tapi secara risk to reward ya menarik sih Om dibandingkan dengan Betul. ya kita coba spekulasi saham-saham yang lainnya gitu loh. Iya. Kalau saya lihat juga memang dari sisi apa ya, udah low risk banget gitu kan. Karena kan dia nge-low sekitar 92, 99 berapa sih? 92-an gitu ya. Nah, ini juga 9293 Om. 92, 93 kan. Jadi dalam arti kalaupun misalkan mau ambil di level harga sekarang ya dijaga-jaga, ya mau kata gini, ibarat kata titip sendal swallow gitu, sampai tahu jadi Nike gitu kan, kalau Ya untuk betul Bang Om. Bukopin ya, atau nitip baju
apa ya, baju TikTok Shop gitu, nanti jadinya jadi baju Korea gitu kan. Menurut gue salah satu yang bisa dipantau sebenarnya BBKP, karena memang walaupun ya performa keuangannya belum bagus, tapi secara risknya memang sudah di bawah banget gitu loh. Betul, betul. Ketimbang ketimbang kita ngambil yang lain-lain. Nah sekarang yang semi BUMN nih, agro, gimana Ndra? Aku jujur Om, kalau misalnya terkait dengan fundamental saya nggak banyak baca, tapi kalau misalnya dari segi value atau dari segi volume, memang selama satu pekan kemarin atau di pekan minggu kemarin itu transaksinya sudah mulai bergairah ya Om ya. Biasanya transaksinya itu cuma 3 miliar, 1 miliar, 2 miliar, tapi 3 hari ke belakang atau dari hari Kamis kemarin itu transaksinya sudah lumayan tinggi, 27 miliar, 19 miliar, dan hari ini 22 miliar. Jadi kalau misalnya dibilang ada peluang atau tidak, ya kemungkinannya sih ada. Apalagi kalau misalnya kita melihat kondisi IISG saat ini kan bisa dibilang value transaksinya kecil banget nih orang, gitu ya, 9,1 triliun, biasanya transaksi kita di atas 11-12 triliun, tapi saham-saham bank digital justru malah value-nya malah meningkat nih sama dari pekan kemarin. Nah, apakah ini tanda-tanda untuk secondary, ibaratnya memanfaatkan momentum untuk dapat profit di sana yang tadi Om Bibu bilang, yang menurut saya bisa kita value pun sudah mulai meningkat, didukung dengan ya kenaikan saham-saham bank digital. Ya memang kalau kita lihat memang pada saat saham-saham bank konvensional terkoreksi, justru saham-saham bank digital ini kebanjiran volume dan ada traction ya. Tadi ya Arto mungkin udah di level lebih di atas 3.000. Kemudian tadinya juga aku juga expect ya, ketika aku ngobrol-ngobrol soal BBHI mungkin udah di levelan 1.500 aja udah happy gitu loh. Ternyata bablas gitu kan. Arto 3.000 bablas, BBHI berapa? 1.500 bablas gitu kan. Nah, ini yang masih belum ada gerakan-gerakan ini memang tadi ya, BBYB, kemudian kalau bank udah 10%-an lah ya, kalau BBYB masih lumayan rendah lah. BBKP ya masih risk to reward-nya itu risk-nya juga masih bisa di cover lah dengan 92 sebagai support, kemudian sekarang di level harga 96. Nah, untuk yang agro ya, kalau agro sih aku ngelihat sebenarnya dia kan sekarang di levelan 360 370 ya, dengan support di sekitar 346 sampai 350. Memang agro ini beberapa minggu yang lalu aku sempat ngobrol-ngobrol gitu ya di internal gitu, di grup gitu ya. Agro ini sebenarnya kan banyak dikaitin dengan ada potensi kreditnya dia di Tanihub ya, Tanifan gitu ya. Karena kan sebelumnya kan banyak menyalurkan ke situ. Nah, harapannya sih dengan sekarang ke raise up ya, ini harusnya sih sentimen negatifnya agro sih udah mulai bisa dinetralisir ya, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran. Melihat juga kondisi dari bank-bank digital yang lainnya juga sudah mulai melakukan rally rata-rata di atas 10%. Kita nggak usah ngeliat BBHI lah. BBHI itu udah gasnya tuh terlalu oke lah ya. Gitu. Nah sekarang tadi bank udah, BBYB udah, kemudian agro udah, lalu kita bicara BABP dan Nobu ya. Ini kan masih belum kelar nih, ya. Diminta untuk melakukan apa namanya merger gitu ya, tapi mungkin masih menunggu RUPS. Sebenarnya kalau dari sisi Hendra sebagai orang di pasar modal, merger ini akan menguntungkan lebih banyak ke pihak yang mana, Andra, menurut lo, Andra? Ya kalau misalnya untuk melihat BABP dan Nobu, ya sebenarnya menguntungkan yang mana, ya kita harus beda lagi tuh Om, secara keseluruhan sebenarnya yang benar-benar diuntungkan itu mana gitu loh. Kalau misalnya saya sih lihatnya untuk BABP dan Nobu ini kan disuruh merger karena modal intinya tidak
tidak memenuhi standar dari OJK ya, sehingga diminta merger. Tapi kalau misalnya untuk apa namanya, untuk melihat sahamnya sendiri ya nanti mungkin akan menarik Om, seiring dengan modal intinya itu sesuai gitu. Kayaknya bisa Oke, ya sekarang Om. kedengeran, kedengeran. Kedengeran. Kedengeran, cuman agak berebet, agak berebet. Oke oke. Oke. Nah, kalau kita lihat gini sebenarnya ya, sebenarnya kalau kita lihat historical kan, Bang Nobo ini kan pemiliknya ex Lipo ya, ex Lipo, kemudian mertuanya kelompoknya Mayapada ya. Kalau BABP kita udah tahu lah pemiliknya kelompok MNC Group ya. Nah, Ya. dari sisi kekuatan know-how gitu ya tentang perbankan, menurut saya sih Nobu ini orang-orang Lipo ini, orang-orang ex Lipo yang ada di Lipo ini sebenarnya punya know-how yang bagus untuk pengelola bank. Tetapi ekosistem digitalnya itu nggak sekuat dari ekosistem digitalnya MNC Group, karena MNC Group punya media, punya Digital. komunikasi, punya seperti itu. Harusnya kalau digabung ini akan beneficial untuk dua-duanya, ya. Betul. Beneficial buat duanya. Karena kenapa? Grupnya BABP akan bisa memanfaatkan know-how-nya dari grupnya keluarga Riyadi gitu loh. Sedangkan keluarga Riyadi dapat memanfaatkan jalur digitalnya dari grupnya MNC. Jadi menurut saya pribadi gitu ya, dengan bergabungnya dua ini mungkin akan bisa menjadi menjadi sebuah kekuatan baru gitu, kekuatan pengimbang gitu loh. Karena kan kalau kita tahu ya, Arto udah didukung oleh ekosistemnya Goto, ya. BBHI udah didukung oleh ekosistemnya CT dan juga ekosistemnya grupnya MTech gitu. Walaupun MTech baru aja akuisisi bank baru ya, yang jadi super bank itu ya. Tapi menurut aku sih masih akan lebih kuat positioningnya Alo, karena di sisi Alo sendiri mereka juga udah punya orang-orang yang punya kompetensi dari ngelola Bank Mega gitu loh. Jadi bisnis kartu kredit, bisnis retail, namanya mereka udah ada. Nah ini yang menurut gue sih bakalan memperkuat posisi kalau misalnya kawinnya Nobu sama BABP ini akan benar-benar terjadi gitu. Cuma nanti kita lihat ya, struktur barunya akan seperti apa, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau misalnya struktur barunya nanti udah jadi gitu ya, itu mungkin akan jadi menarik untuk tempat investasi kita ke depan sih menurut aku sih gitu. Bener Om Bibo, gue setuju banget sih, karena melihat grup Lipo yang bisa dibilang belakangnya ada James Riyadi, terus bank digital di situ ada HT, ya bisa dibilang ya tadi Om Bibo bilang kekuatan baru yang akan mungkin bisa saling melengkapi. Iya betul. Nah oke, sekarang kita invite Project buat bahas technical analisisnya. Sebentar, kita invite Project ya. Teman-teman silakan bertanya ya teman-teman ya. Boleh. Kalau nanya di kolom pertanyaan ya, jangan di komen, nanti nggak ke raise pertanyaannya. Oke, kita tunggu Project nih ya. Oke, Project udah join. Project lagi di becak nih kayaknya nih. Halo Pak. Sorry, kembali. Halo. Gue pikir lagi di becak ya. Project ya. Iya, siap. Oke, sekarang kita analisa secara teknikal Project. Tadi kan hari ini Arto udah mulai ada koreksi ya. Kalau BBHI tadi arah lah, udah kita nggak usah bahas dulu deh, target 2000 lah, mungkin besok lah bisa dijual gitu ya. Gimana dengan Arto Project? Hari ini koreksi, apakah ini cuma koreksi sehat atau kita udah harus betul-betul exit dari saham ini? Silakan Project.